Politik di tanah air semakin riuh jelang pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Sejumlah lembaga merilis hasil survei mengenai elektabilitas para peserta Pilpres 2024. Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakri melakukan survei pada 15 hingga 20 November 2023. Hasil simulasi 3 pasangan elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming-Raka menempati posisi pertama 43,48%. Di urutan kedua terdapat pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yaitu sebesar 26,38%. Sedangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terdapat di posisi akhir yaitu 21,31%. Survei juga menunjukkan menguatnya elektabilitas Capres Prabowo Subianto sebesar 33,58% serta Ganjar Pranowo yang juga menguat 33,08% di bulan September 2023. Sedangkan elektabilitas Anies Baswedan menurun menjadi 15,83%. Elektabilitas ketiga pasangan Capres-Cawapres yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming-Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD masih akan terus berubah seiring naik turunnya dinamika elektoral kandidat Pilpres. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan membahas mengenai hasil atau survei elektabilitas yang dibuat oleh Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakri. Sudah hadir beberapa narasumber dan yang sudah hadir di studio ada Mas Triandika, ini analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi Mas Andika. Pagi Mas Bayu, Mbak Gina. Ada Bang Laude Basir, anggota tim nasional pemenangan Amin. Selamat pagi Bang. Terima kasih Bang Laude. Dan bergabung bersama kami juga melalui sambungan online ada Mbak Diah Roro Esti, ini juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Mbak Roro. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Saya langsung ke Mas Andika terlebih dahulu. Temuan yang paling menarik dari survei yang Anda lakukan dan tim apa? Ya, temuan yang paling menariknya adalah adanya tren peningkatan di 2 calon, Mas Bayu dan Mbak Gina. Pertama di Prabowo dan Gibran, yang kedua di Anies Baswedan dan Caimin. Sementara memang ada tren penurunan ya di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi kalau kita analisis lebih dalam, sebenarnya kenaikan yang cukup signifikan itu ada di dua tokoh paslon, ini ya, ya. 2 paslon ini. Ya, Pak Anies di survei kita September modal pribadinya itu 15% sampai 16%. Tetapi hari ini di survei pasangan dengan Caimin itu menyentuh angka 21% sampai 22%. Sementara Pak Prabowo tadi seperti yang sudah disampaikan di pembukaan, modal pribadinya itu 33%. Nggak jauh beda dengan Pak Ganjar sebenarnya, elektabilitas individu. Namun ketika saat ini sudah berpasangan, ada tren peningkatan menjadi 43%. Ya, di temuan kita, dan saya pikir ketika kita komparasi dengan survei-survei lainnya juga meskipun angkanya berbeda-beda tetapi semangat trennya itu hampir sama. Sumbernya dari mana? Kita identifikasi ada 2 sumber setidaknya, Mas. Yang pertama, kalau tren peningkatan suara Prabowo Gibran ini berasal dari pindahnya pemilih PDIP yang fanatik kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Jadi di 2019 pemilih PDIP itu 19% atau let's say 20%. Dari temuan survei kita, sepertiganya itu migrasi ke Prabowo Gibran. Sepertiga ya? Dan sepertiga ini bisa kita asumsikan adalah pemilih fanatik Pak Jokowi. Dan sepertiga dari 20% kurang lebih 5-6%. Dan ini cukup relevan dengan peningkatan Prabowo Gibran ya, dari basis elektoral individu 33% menjadi 43%, seperti itu. Nah, Mas Andika, kalau tadi kan disampaikan real survei soal 3 kandidat capres-cawapres ya. Tapi kalau kita misalnya bandingkan atau kita lihat beberapa survei lainnya, saya akan bacakan misalnya di LSI Denny JA, kemudian Poltreking, itu untuk beberapa survei disebutkan bahwa Anies itu trennya naik sementara Ganjar turun. Iya. Nah, itu apa yang variabel apa yang membedakan secara signifikan ya? Penurunan suara Ganjar Mahfud itu sangat dipengaruhi oleh perpindahan suara ke Prabowo. Jadi ini seperti bejana yang saling berhubungan ya. Ketika suara Prabowo naik, maka relatif suara Ganjar turun karena perpindahan dari basis migrasi PDIP. itu tadi ya?
Ya. Oke. Nah, kalau Anies saya melihat itu lebih dipengaruhi oleh faktor suara pemilih PKB ya dan juga pendukung non PKB-nya Caimin. Jadi angka 5-6% itu saya pikir juga berasal dari komposisi cawapres yang mendampingi Pak Anies Baswedan, karena dalam survei 6 bulan terakhir yang kita lakukan, suara Pak Anies itu relatif di 15-18. Tapi ketika saat ini menyentuh angka 21%, ya itu bisa dikatakan efek dari Caimin. Oke, kita langsung ke Bang Laude. Benar ya, demikian efek dari Caimin itu sudah mulai terasa sekarang? Ya, ada banyak faktor sih sebenarnya. Dalam menentukan kemenangan ini kan kerja kolosal, kerja kolektif dari banyak unsur yang mendukung. Ya, salah satu memang yang paling menentukan itu adalah tentang figur kandidatnya, ya faktor Mas Anies dan Gus Imin. Bahwa kemudian disampaikan salah satu yang menaikkan adalah faktor Caimin, ya itu memang suatu kemutlakan. Karena ini kan pasangan presiden dan wakilnya. Yang berikutnya ya bisa jadi juga kinerja. Ya kerja-kerja tim yang hari ini sudah membuahkan hasil, baik itu oleh partai, kemudian kelompok relawan, simpatisan. Ya lagi-lagi saya sampaikan ini kerja kolosal dan semua yang terlibat mari kita turun tangan untuk kemudian mensosialisasikan, menyampaikan ide, gagasan, kemudian latar belakang dan track record dari kedua pasangan yang benar-benar asli muda. Ya, satu adalah hasil dari gemblengan rektor termuda dan yang satu adalah gemblengan dari pimpinan DPR termuda pada masanya. Ya, ini memang mereka membuahkan hasil dari kinerja. Jadi itu semua harus kita syukuri. Oke. Nah, saya mau langsung lanjut ke Mbak Roro dulu untuk menanggapi hasil survei dari yang disampaikan oleh Mas Andika tadi, Mbak Roro. Terima kasih Mbak. Jadi yang pertama tentunya kami menyambut sangat baik ya bahwasanya ada sebuah peningkatan terkhusus untuk pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran yang tadinya di bulan September 30,7%, sekarang menjadi 43,48%. Nah ini sesuatu hal yang sangat luar biasa dan kami menyadari juga bahwa kedua sosok ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi dengan kehadirannya hingga calon wapres kita Mas Gibran ini tidak hanya tentu figur Mas Gibran saja yang dipertimbangkan atau dilihat oleh publik, tetapi ini adalah masa depan bangsa dalam arti kata bahwa ini adalah bagian dari the face of youth, of Indonesia's youth. Jadi ini sesuatu hal yang sangat amat disambut baik oleh masyarakat. Selain dari itu kami juga menyadari bahwa ada beberapa hal yang kemudian mempengaruhi publik untuk memilih partai politik. Ini sesuatu hal yang cukup menarik ya Mbak ya, karena di mana 33,17% sendiri itu dikarenakan figur capres hingga cawapresnya, dan tentu ini akan menghasilkan sebuah cocktail effect kepada partai-partai pendukung terkhusus yang berbalut di dalam koalisi Indonesia Maju, di mana di situ ada beberapa partai politik termasuk Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PAN dan lain sebagainya. Dan di samping itu 17,43% sendiri itu berdasarkan program hingga 15,10% berdasarkan figur. Figur dalam arti kata ini adalah yang berkaitan mengenai mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang di wilayah dan daerah pemilihannya masing-masing sebagai calon anggota legislatif. Nah ini sesuatu hal di mana kami menyadari bahwa setiap figur mempunyai perannya masing-masing untuk kemudian berkontribusi, dan segala sesuatu hal ini ada dampaknya terhadap bagaimana masyarakat kemudian terpanggil untuk terlibat di dalam proses demokrasi kita ke depannya ini. Selebihnya juga kami menyadari bahwa alasan masyarakat untuk memilih, ini menarik juga nih Mbak, presiden dan wakil presiden ini semua tertera di dalam survei terbaru ini, bahwasanya salah satunya dan bahkan mayoritasnya berdasarkan Mbak Roro, yang menarik boleh disampaikan nanti nggak? Mohon maaf, kami harus jeda dulu soalnya. Nanti kita lanjut lagi ya. Kami akan kembali sesaat lagi.